Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan semangat kalian dalam belajar tetap terjaga walaupun dalam keadaan pandemi seperti sekarang ini. Sebelum kita belajar sekarang, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kalian. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Masih pada semangat kan? Kalau masih pada semangat, yuk mari kita mulai pembelajarannya. Nah, anak-anak, pada hari ini kita akan membahas 3 topik pada 3 muatan, yaitu yang pertama ada muatan pada bahasa Indonesia di KD.2 dan 4.2. Kemudian muatan yang kedua yaitu ada di KD.2 dan 4.2 muatan IPS. Dan yang terakhir yaitu di muatan IPA ada di KD.6 dan 4.6. Apa saja sih pembelajaran pada hari ini? Hari ini kita akan mempelajari tentang menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada teks lisan. Kemudian, makanan tradisional sebagai ciri khas bangsa Indonesia. Dan yang terakhir yaitu pemantulan dan penyerapan bunyi. Yang pertama, kita akan membahas teks lisan. Apa sih yang dimaksud dengan teks lisan? Teks lisan adalah teks yang dibacakan. Sama dengan pada hal teks umumnya, teks lisan juga memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, gagasan pokok dan gagasan pendukung pada teks lisan didapatkan dengan cara menyimak. Terus apa yang dimaksud dengan menyimak? Menyimak itu artinya mendengarkan sesuatu hal yang dibacakan. Ayo kita perhatikan contohnya. Nah, di samping telah tersedia 2 paragraf, di mana yang terdiri dari kalimat utama dan kalimat penjelas. Di kalimat utama disebutkan bahwa salah satu bentuk keragaman Indonesia yang mampu menarik wisatawan adalah makanan, terutama makanan tradisional. Nah, dijelaskan di paragraf kedua oleh kalimat penjelas, yaitu wisatawan yang datang ke Indonesia akan dimanjakan dengan beragam jenis, rasa, hingga bentuk penyajian. Ada berbagai jenis makanan tradisional, mulai dari makanan utama seperti papeda hingga kudapan seperti getuk. Nah, di kalimat utama dan di kalimat penjelas ada yang namanya gagasan pokok dan gagasan pendukung. Di kalimat utama terlebih dahulu, tadi kan teksnya sudah dibacakan. Salah satu bentuk keragaman di Indonesia yang mampu menarik wisatawan adalah makanan, terutama makanan tradisional. Nah, dari teks tersebut kita dapat ambil gagasan pokok atau gagasan utamanya, yaitu makanan tradisional Indonesia mampu menarik wisatawan. Nah, kemudian di kalimat penjelas yang teksnya itu yang tadi dibacakan, wisatawan yang datang ke Indonesia akan dimanjakan dengan beragam jenis, rasa, hingga bentuk penyajian. Ada berbagai jenis makanan tradisional, mulai dari makanan utama seperti papeda hingga kudapan seperti getuk. Nah, dari teks tersebut kita dapat ambil gagasan penjelasnya atau gagasan pendukungnya, yaitu yang pertama, makanan tradisional khas daerah dapat memanjakan wisatawan. Kemudian yang kedua, makanan tradisional memiliki beragam jenis rasa, jenis bentuk, serta penyajian. Kemudian yang terakhir yaitu jenis makanan tradisional berupa makanan utama hingga kudapan. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke makanan tradisional sebagai identitas bangsa Indonesia. Nah, Indonesia kaya akan keragaman. Salah satu keragaman yang ada di Indonesia yaitu makanan tradisional. Makanan tradisional yang ada di Indonesia itu banyak banget anak-anak. Contohnya yaitu nasi timbel dari Cirebon dan keripik balado dari Padang. Masih banyak lagi contohnya. Yuk kita simak. Nah, contoh yang pertama ini ada nasi timbel yang asal daerahnya itu dari Jawa Barat atau tadi dari Cirebon. Keterangan dari nasi timbel ini yaitu nasi yang dibungkus dengan daun pisang. Kemudian beras yang digunakan untuk memasak nasi ini juga yaitu beras bagoto atau beras merah campuran. Kemudian nasi timbel itu terdiri dari nasi, kemudian ikan goreng, tempe, sambal, atau bisa dilengkapi dengan lalapan. Wah, jadi lapar ya anak-anak.
Contoh makanan tradisional yang kedua yaitu masih tentang nasi-nasian. Coba apa tebak? Iya betul, nasi jinggo yang berasal dari daerah Bali. Nasi jinggo ini merupakan nasi yang dibungkus menggunakan daun pisang serta ukurannya itu yang sangat kecil. Bisa dilengkapi dengan mie goreng atau dengan suiran ayam pedas. Wah, jadi menggoda, lapar banget ya. Contoh yang ketiga yaitu ada papeda. Papeda merupakan makanan tradisional dari daerah Papua. Keterangannya, papeda berasal dari bubur sagu. Papeda memiliki rasa tawar, namun si rasa tawarnya itu bisa disajikan dengan ikan tongkol atau mubara kuah kuning. Nah, papeda itu kayaknya ngenyangin perut soalnya kan itu berasal dari sagu ya, pasti kenyang banget deh kalau makan papeda. Sebelum makan nasi juga kalau di Papua itu sebagai makanan utamanya. Contoh makanan tradisional yang terakhir yaitu ada bubur Manado. Bubur Manado yaitu bubur yang berasal dari Sulawesi Utara. Keterangannya, bubur putih yang berisi campuran jagung manis, labu, kangkung, bayam, dan kaldu ayam. Bubur Manado juga dapat disajikan dengan suiran ikan cakalang goreng. Siapa yang pernah nyobain bubur Manado? Pasti rasanya enak kan? Nah, sekarang coba ceritakan pengalaman kalian memakan makanan tradisional kepada orang tua kalian di rumah. Isi ceritanya yaitu meliputi makanan tradisionalku adalah titik-titik, isi sama kalian. Kemudian makanan ini berasal dari, jawab juga dari mana, dari asal daerah tempat kalian tinggal. Kemudian bahan makanan tersebut terbuat dari apa? Sebutkan. Dan yang keempat yaitu aku pertama kali makan makanan tersebut di mana? Di rumah, di restoran atau di mana gitu ya. Kemudian yang terakhir, makanan tradisional tersebut terdiri dari apa saja? Misalkan ada toppingnya parutan kelapa, gula aren, seperti itu. Nah, nanti kalian videokan saat kalian menceritakan ke orang tua kalian, kemudian kirim di WhatsApp grup ya anak-anak. Biasanya makanan tradisional itu kalau di daerah ibu dijual dengan cara berkeliling dengan mengeluarkan suara atau bunyi yang keras oleh pedagangnya supaya terdengar oleh masyarakat atau pembelinya. Nah, kalau di daerah kalian gimana? Kok Bu jadi membahas tentang bunyi sih? Iya, karena sekarang kita akan membahas tentang pemantulan dan penyerapan bunyi. Bunyi dapat dipantulkan jika mengenai benda keras. Contoh benda-benda yang dapat memantulkan bunyi adalah kayak dinding, logam, dan benda-benda keras lainnya. Selain dapat dipantulkan, bunyi juga dapat diserap. Bunyi dapat diserap jika mengenai benda lunak. Contoh benda-benda yang dapat menyerap bunyi yaitu kayak karpet, kertas, busa, atau hal-hal lunak atau benda-benda lunak lainnya gitu. Di sini kita bisa lihat ada dua gambar yang dimana yang satunya yaitu dinding yang terbuat dari susunan batu bata dan semen yang dapat memantulkan bunyi. Karena di gambar itu semuanya terlihat kayak batu bata, semen itu tuh bahan-bahan yang keras. Kemudian di gambar yang satunya lagi ada karpet yang melapisi lantai dan dinding ruang pertemuan dapat menyerap bunyi. Jadi ruangan itu bisa kedap suara. Sekali lagi, jadi bunyi dapat dipantulkan jika mengenai benda keras. Kemudian bunyi dapat diserap jika terkena benda lunak. Nah, di pinggir ada kelompokan sama kalian benda-benda yang memantulkan bunyi dan benda-benda yang menyerap bunyi. Nanti dibuat tabel, kemudian masukkan benda yang dapat memantulkan bunyi dan benda yang dapat menyerap bunyi. Nanti kalau sudah beres difotokan hasilnya, kemudian dikirim ke WhatsApp grup berbarengan dengan tugas yang tadi yang sebelumnya yang ceritakan kepada orang tua kalian. Seperti itu, dapat dipahami? Baik, kalau dapat
pembelajaran hari ini mari kita cukupkan sampai di sini saja ya anak-anak. Alhamdulillahirabbil alamin, pembelajaran pada hari ini telah selesai dibahas semuanya. Untuk mengingatnya, kita dapat mereview sedikit, yaitu pembelajaran pada hari ini ada 3 materi, yaitu ada teks lisan, yaitu teks yang didengarkan. Dalam teks lisan terdapat kalimat utama dan kalimat penjelas. Dan yang kedua tadi kita membahas tentang makanan tradisional Indonesia sebagai keragaman yang ada di Indonesia. Kemudian yang terakhir ada pemantulan dan penyerapan bunyi. Semoga materi pada hari ini dapat selalu kalian ingat dan bermanfaat pada kehidupan sehari-hari kalian. Akhir kata, Ibu cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Dadah.